Oke, langsung aja guys, kita ini mau ke stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta karena kita sudah pesan tiket. Oke, mampir dulu sebentar di sini, anakku sedang ngambil paket untuk hadiah kakaknya, hadiah wisuda ya. Sebuah penghargaan, kakaknya berangkat berjuang 4 tahun sudah dilalui dengan segala hasil yang luar biasa, membuat bangga seluruh keluarga dan seluruh sanak saudara ya. Oke, langsung aja kita tiba di stasiun ya. Tiba di stasiun, kita sudah pesan tiket 1 minggu yang lalu. Nah, mereka berdua ini guys, mereka itu sudah terbiasa ngonten. Ya bisa dikatakan konten kreator pemula lah ya, konten kreator muda gitu ya. Karena yang satu masih SMP, yang satu baru lulus SMA ya. Jadi kemanapun mereka itu harus ada alat-alat konten yang mereka bawa, entah itu adiknya sebagai modelnya, entah si kakak yang laki-laki ini yang jadi fotografernya, foto-foto seperti ini nih guys. Nah, moto-moto seperti ini ya kan, keren ya guys. Silakan yang mau endorse langsung aja ya DM aku ya. Nah, seperti ini sudah selesai foto-foto. Singkat cerita, sudah sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Kenapa kok nggak disepil Pak di dalam kereta Kak? Takutnya kepanjangan nanti kalian mendengarkan aku bercerita, nanti kalian keburu ngantuk. Karena nanti ada session kalian harus nangis di sini, di mana anak-anak itu sedang sedang berjuang gitu ya. Ada session nangisnya nanti ya. Sekarang kita session yang agak-agak gimana, senang dulu ya. Nah, di sini anak-anak itu lagi ngevlog ya di stasiun Lempuyangan. Mereka lagi bikin konten, mereka mengambil momen-momen bahagia. Mereka sangat bahagia sekali dan senang sekali karena mereka baru pertama kali ke Yogyakarta. Kalau buat aku sendiri mungkin udah sering ya, karena aku memang nengokin anak aku ke sana, entah itu berapa bulan sekali. Oke, Cikidot, aku tinggal aja jadinya anak-anak itu sedang sibuk berkonten ya. Nggak pengen cepetan terus kita langsung ke tujuan, enggak. Jadi di sini kita lama dulu ya, kita bikin konten dulu anak-anaknya itu. Saya tinggal lah ke kamar mandi ya. Nah, dengan itu saya berpikir begitu bahagianya, bahagia yang sederhana hanya membuat anak tersenyum, senang, dibawa jalan-jalan, itu saja sudah membuat kita bersyukur gitu. Mereka bisa tersenyum seperti itu ya, walaupun tidak harus mereka mau itu ada. Oke, langsung aja kita setelah di stasiun kita naik mobil, kita mau menuju ke hotel yang udah dipesan anak-anak ya, yang udah dipesan anak-anak aku. Nah, terus kita langsung masuk nih guys ke hotelnya. Nah, di hotelnya ini anakku udah pesan kurang lebih seminggu yang lalu ya. Nah, hotelnya bagus banget sih di gambarnya, harganya juga sangat ramah di kantong, nggak nyampe 1 lembar merah guys. Ya, nggak nyampe 1 lembar merah ya, entah itu bagaimana diskon atau bagaimana. Tapi di foto itu memang bagus sekali ya, fotonya nanti kita lihat ya seperti apa ya. Nih kita sedang masuk ke dalam ya, kita siap-siap ya, melihat-lihat kamar. Kita sedang memilih, karena di sini harusnya pesan 2, tapi karena adiknya yang kecil ikut ya, jadi harus pesan yang 3 kasur. Terus karena pesannya itu mendadak, jadi kita kena cas guys, kena cas Rp50.000 aja sih memang sih, karena kalau ditumpuk bareng kasur 2 kita bertiga juga susah juga ya. Jadi nanti nggak muat dan kita senggol-senggolan, yang ada nggak jadi tidur gitu kan. Oke guys, kita sambil lihat-lihat dulu seperti ini dari luarnya, seperti ini hotelnya guys. Jadi bisa dikatakan ini teh hotel atau kos gitu ya. Jadi terserah nanti para besti ini apa ya, mau dinamakan apa, kos-kosan, hotel, villa atau apa ya. Jadi ini sekali lagi harganya nggak sampai 1 lembar merah ya, tidak sampai 1 lembar merah. Tapi di foto mah bagus banget, tapi kita lihat nanti ini seperti apa. Tereng, seperti ini guys. Seperti ini, dan itu anak aku yang 2 agak-agak lemes gitu, kok nggak sesuai yang digambar ya. Tapi bagaimana, kita sudah sampai, nggak mungkin juga dibatalin kan. Ya sudah, nggak apa-apa, kita syukurin aja. Yang penting tempatnya itu nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting nggak sesuai ekspektasi yang diimpikan, sesuai digambar, tapi minimal bersih lah. Kalau nyaman sih kurang nyaman ya. Oke, langsung saja, kita nggak bisa tidur di situ karena banyak bunyi-bunyi, belum tahu lah ya di mana kalau hotel tuh kayak ya bunyi-bunyi yang nggak jelas gitu kan. Nah,
Mereka pada ngonten lah di situ, anak-anak pada nggak bisa tidur, jadi kita langsung aja. Singkat cerita, pagi sudah kita meluncur ke kampus Sanata Dharma. Luar biasa ya, Universitas Sanata Dharma. Disinilah tempat anakku berangkat, tempat anakku pergi. Ya, pergi menuntut ilmu mandiri total selama 4 tahun. Ya, sampai 4 tahun dia berjuang seorang diri, dan aku sebagai mamahnya hanya bisa membantu ala kadarnya. Dia mengajar, dia bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri, untuk segala macam biaya, tidak merepotkan orang tua. Sampai di titik ini luar biasa. Berangkat tahun 2021, pulang tahun 2025. Buat para bunda yang anaknya sedang berjuang, walaupun kita tidak kuat dananya, tapi dengan kita kuat doa, anak kita pasti dimudahkan dalam segala urusannya. Dipercepat, dipermudah, disehatkan, dijernihkan pikirannya, dan dilindungi dari segala sesuatu yang tidak baik. Buat para orang tua dan buat para adik-adik yang sekarang sedang skripsi, yang dimana masa sulit sekali itu dalam skripsi, mereka kesusahan atau terhalang bagaimana dan ini dan itu. Semoga kalian dimudahkan segala urusannya dan dipercepat skripsinya dengan nilai yang baik, dengan hasil yang memuaskan, yang bisa membanggakan orang tua. Belum tentu orang tua kalian itu bisa mengenyam pendidikan setinggi kalian, tapi setidaknya orang tuamu yang mengantarkan kamu sampai ke titik ini. Jadi buat para mahasiswa, buat para wisudawan, jangan lupa sujud syukur, doakan selalu orang tuamu agar orang tuamu selalu mensupportmu dan mendoakanmu, karena doa orang tua itu sangat mustajab. Dan buat para bunda yang sedang berjuang, doakan anaknya bun. Walaupun kalian bukan orang ada, tetapi keajaiban tidak selalu kuat pada dana. Keajaiban itu selalu ada pada doa yang tidak pantang menyerah. Selalu doakan anak kita agar dia mencapai kesuksesan yang hakiki, kesuksesan dunia akhirat, yang bisa membanggakan keluarga, bisa mensejahterakan, bisa membantu keluarganya, adik-adiknya, dan mengangkat derajat kita semua. Amin ya Allah. Begitu aku lihat anak aku turun, cantiknya dia, perjuangan dia, tidak ada yang tahu. Dia di sana 4 tahun berjuang sendiri. Orang tua di sini hanya berdoa dan berdoa. Dikuatkanlah anak aku. Sampai kepada titik ini tidaklah mudah. Para bunda, doa kalianlah yang utama. Di Sanata Dharma ini luar biasa. Dia itu visi misinya luar biasa. Jadi memanusiakan manusia seperti layaknya manusia. Tidak manusia diukur dengan seberapa besar dananya. Di sini saya mau terus terang, tidak ada kekuatan dana untuk sampai ke titik ini bagi anak saya. Tapi anak saya bisa. Tidak besar dananya, tidak kuat dananya, tidak kuat anggarannya, tapi anakku bisa. Begitu banyak kemudahan, keringanan, bantuan Allah luar biasa, doa-doa orang terdekat, bapak, ibu, saudara-saudara. Bantuan tidak selalu dengan materi, dengan doa pun itu jauh lebih nyampe, jauh lebih diijabah. Karena bagaimanapun memang materi itu, dana itu dibutuhkan, tapi dengan niat dan kegigihan, dana bisa nomor sekian. Karena satu adalah kekuatan doa yang bisa melancarkan segalanya. Buat para bunda, buat para mahasiswa,
Semoga kalian yang sedang berjuang cepatlah ya, sukses selalu. Ini anak aku sampai nangis, begitu terharunya menyaksikan, luar biasa. Tapi kita harus senyum karena tangisan kita adalah tangisan bahagia. Luar biasa sayang ya. Perjuangan itu tidak akan sia-sia. Untuk kedua adiknya ini, kedua adiknya ini yang selalu setia mendampingi kakaknya, membantu, mensupport, menyemangati. Itu yang membuat kekuatan buat kakak. Kita di sini session bahagia. Setelah tadi kita acara wisudaan, kita foto-foto, kita bersama-sama. Lanjutkan, tenaga sudah capek sebenarnya, tapi anak-anak masih kepengen jalan-jalan. Setelah kita selesai acara wisuda, kita lanjutkan lagi jalan-jalan. Jadi ini jalan-jalannya itu ke Pakuan Mall. Di sini kantor di mana anak aku bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah. Buat kalian yang pernah di posisi ini, boleh komen. Semoga kalian dan anak kalian dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Jadi sini tempat anakku bekerja, jadi dia tuh mau ngasih tahu, mama aku di sini bekerja, bisa disambung sambil kuliah. Jadi ini namanya Pakuan Mall. Mereka sangat bahagia sekali, mereka bertiga. I love you, luar biasa. Kalian masa depan ya. Investasi yang termahal, terbesar, tertinggi adalah anak-anak. Walaupun seorang tua kita hanya pas-pasan saja, tapi doa kita berlebihan, insya Allah anak kita akan jauh lebih baik kehidupannya daripada yang berkecukupan, yang berlimpah. Oke, lanjut ke sekarang. Kita habis dari Pakuan tadi, kita belum pengen pulang, padahal udah jam 11. Jadi kita lanjut ke Malioboro. Di Malioboro ini sudah setengah 12. Sepertinya capek, tapi itu tidak mengurungkan niat harus. Jadi makanya aku kasih judul 24 jam di Yogyakarta. Ya, sampai pagi kita di sini ya. Tapi karena kita nggak bawa power bank, jadi baterai kita terbatas ya. Oke, kembali lagi karena anak aku ngambil di Sarjana Sastra, bahasa Inggris atau bahasa asing yang pasti ya, banyak bahasa ya, bahasa luar negeri gitu ya. Ini dia hobinya ketemu bule-bule dan bercakap-cakap dengan bule. Nah, ini adik laki-lakinya ini belum sih, tapi dia mau belajar seperti kakaknya, ngikutin jejak kakaknya. Jadi kita foto-foto guys di sini. Kita foto-foto dengan bule-bule ya kan. Dengan bercakap-cakap tipis gitulah, dan bulenya ini baik banget, responsif banget. Jadi kita senang, ketawa-ketawa luar biasa. Ini adalah momen terindah buat anak aku ya, buat anak-anak aku yang kedua sama ketiga, karena dia baru pertama kali ke Jogja, dia sangat senang luar biasa ya. Lalu kita lanjut perjalanan ke sepanjang Malioboro. Jadi dari ujung sampai kita tuh ke ujung yang mau dituju itu adalah, kalau disebutnya itu 0 kilometer. Ya, setelah kita sambil duduk, sambil makan, sambil jalan terus sepanjang jalan itu terus ya. Mampir sebentar kayak ke tempat grosir, tapi udah tutup karena udah jam 12. Jadi di situ cuma numpang konten aja biasa nih, sang fotografer sama sang modelnya. Ini anak-anak aku yang nomor 2 sama nomor 3 cuma numpang foto aja. Cuma numpang bikin konten aja sampai harus naik ke lantai 3 di mana itu toko udah pada tutup, yang dibuka hanya pintu lantai dasar aja. Nah, di situ sudah selesai, capek ya, langsung turun lagi, lanjut di acara jalan-jalan sampai mau ke 0 kilometer. Padahal di sini hujan, gerimis. Jadi habis hujan besar, tapi gerimisnya juga airnya kencang, tapi tetap kita terjang aja, kita jalan aja karena ini teh udah jam 12:30 kalau nggak salah. Jadi kenapa aku kasih 24 jam di Jogja, momen terindah ya kan, karena berkumpul dengan anak-anak 3 yang luar biasa pinternya ya. Nah, kita jalan-jalan di sini menghabiskan waktu. Sebenarnya kita lelah, capek, tapi karena kita menikmati itu, jadi lelahnya itu tidak kita rasakan gitu. Nah, lanjut ya, ini biar terinspirasi aja buat kita semuanya, para pejuang yang ingin mengangkat derajat ya kita sendiri ya. Doa kita yang kuat, walaupun dana kita nggak sekuat dana-dana yang lain, tapi doa kita kuat, insya Allah segalanya dipermudah ya para bunda. Nah, seperti ini ya,
luar biasa. Jadi ini hiburan-hiburan yang hasil foto-foto yang tadi itu kita ini dulu, kita save dulu biar nggak hilang begitu. Oke, lanjutlah. Kita udah capek, kita langsung naik kereta perjalanan pulang ke Purwokerto. Nah, perjalanan pulang ke Purwokerto ini tiketnya lumayan mahal ya, karena nggak pesan, jadi beli di loket itu mendadak gitu ya. Di situ kita menikmati walaupun agak sisa-sisa tenaga itu yang sangat lelah, letih, lemah, lesu, lunglai pokoknya ya. Nah, karena kita kehabisan dana ini guys, kita turun di kereta itu lewat pintu barat. Kita tadinya mau naik Grab ya, tapi gimana ya, ada pilihan nggak, ada yang lebih penting nggak? Ternyata kita masih kuat, kita jalan, kita ke tempat orang yang baik sekali, yang selama ini kita repotkan, yang udah seperti orang tua sendiri, yang di dekat stasiun rumahnya ya. Jadi kita jalan kaki nih guys, kita mau ambil kendaraan kita di situ yang kita titipkan sebelum berangkat. Oke guys, sampai di situ ya. Kisah cerita, sepenggal cerita 24 jam di Jogja buat kalian, buat para bunda, para pejuang keluarga yang sedang berjuang.